Makanya ketika ada orang soleh berdoa enggak dikabul-kabul, tanda Allah itu senang mendengar doa kita. Oh, saking sayangnya Allah kepada kita, sampai hari ini doa kita belum diijabah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim, bismillahirrahmanirrahim. Wa atin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Wa qala aidan wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Bapak dan Ibu calon dhuyufur rahman yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita bersama-sama aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita bisa bersama-sama bersilaturahim sekaligus mengikuti rangkaian acara bimbingan manasik ibadah umroh. Sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada baginda kita yang tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, para tabi'innya, dan juga termasuk kepada kita sekalian selaku umatnya. Bapak dan Ibu calon tamu Allah yang berbahagia, mengawali pertemuan manasik pertama, mari kita bersama-sama lantunkan bacaan talbiyah, sholawat dan doa. Karena insya Allah setelah kita berniat dari mikot sampai pelaksanaan tawaf, kita dianjurkan selalu banyak membaca talbiyah. Insya Allah talbiyah ini sering kita dengar, bahkan insya Allah lah banyak yang sudah hafal ya Bu. Hafal tuh? Hafal. Karena sering kita dengar. Mangga kita bersama-sama baca talbiyah, sholawat dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika la. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali
ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azizu Ya Ghaffaru Ya Rabbal Alamin. Itu talbiyah, sholawat Ibrahimiyah dan doa. Insyaallah semuanya hafal, terutama doa Rabbana Atina, yaitu doa yang sudah sering kita baca setiap hari. Insyaallah bahkan ada yang menyebut doa sapu jagat. Kenapa disebut doa sapu jagat? Karena insya Allah itu menghimpun semua doa-doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sedikit saya jelaskan kenapa doa ini hampir setiap orang berdoa pasti dibaca dan biasanya ada di penghujung doa. Bila mana kita dengar doa ada Rabbana Atina, berarti doa mau selesai. Saya tak kere Inggris ya, Rabbana. Tapi lamun can manggi Rabbana biasanya masih jauh. Jadi Rabbana Atina fid dunya hasanah. Nah, kalau diartikan Rabbana Atina fid dunya hasanah itu ya Rabbana, wahai Tuhan kami, Atina berilah kepada kami fid dunya hasanah, kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari siksa neraka. Terus maksud atina atau hasanah di dunia itu apa? Ya Rabbana atina di dunia hasanah, ya Allah berilah kami hasanah di dunia. Insya Allah kalau kita sudah mendapat dua saja di dunia, berarti kita sudah mendapat hasanah. Yang pertama apa? Ada ulama yang menafsirkan doa tadi bahwa hasanah di dunia ini yang pertama adalah ilmu. Ilmu. Kalau orang hidupnya di dunia penuh dengan ilmu, banyak ilmu, insya Allah berarti dia diberi hasanah. Karena ilmu inilah yang jadi bekal hidup kita, terutama ilmu-ilmu agama. Bukan menyepelekan ilmu umum penting, tapi juga jangan dikesampingkan ilmu agama. Karena ilmu agama lah yang akan menuntun kita, membimbing kita agar ketika kita beribadah sebagai kewajiban manusia ya kepada Allah sesuai dengan tuntunan agama. Makanya porsi tolabul ilmi di dalam Islam itu minal mahdi ilal lahdi. Minal mahdi ilal lahdi artinya dari semenjak kita di alam kandungan, dari semenjak kita di ayunan sampai masuk liang lahat. Porsinya kan berarti seumur hidup, ya kan? Tapi coba kita lihat ibadah yang lain, contoh sholat. Sholat kan ibadah pokok, ibadah nomor satu yang konon nanti
Yang akan pertama kali ditanya itu adalah tentang sholat. Tapi berapa menit sih kita sholat sehari? Ya kan? Ibu lamun sholat zuhur berapa menit kira-kira? Paling lama Pak, seberapa menit kira-kira lamun sholat tohor? 5 menit sudah hebat. Biasanya orang kurang dari 2 menit. Ya, karena dianggapnya apa? Biasa. Ya enggak? Sudah biasa. Kalau tidak wiridan cuma 2 menit, 3 menit. Berarti kalau 3 menit saja kali 5, berapa 3 kali 5? 15. Cuma 15 menit butuh waktu untuk sholat kan ya. Berarti dari 24 jam itu hanya 15 menit. Tapi menuntut ilmu itu seumur hidup. Ya enggak? Karena apa? Karena ketika kita sholat tanpa ilmu kan bisa saja sholatnya tidak sah, bisa saja sholatnya rusak. Ya, cuman memang tolabul ilmi ini berat. Terus Pak, abot ente tolabul ilmi. Di rumah sok kaya rokinan tara, sok hadir tara, haram gaji. Mendingan ngaku lah. Ya, arek umroh masih bohong wae. Mendingan. Ya, dari sekian jumlah penduduk di kampung kita, kalau ada rotinan paling berapa gelintir orang yang hadir. Eta pun sudah tua-tua. Ya enggak? Sudah tua-tua, jarang loh yang masih muda hadir. Masih saling jarang. Kecuali kalau mau pamer. Ya, menang gelang anyar, HP anyar, karak hadir. Ya kan Bu? Itu berat. Makanya tolabul ilmi itu katanya lebih utama daripada sholat sunat 1000 rakaat. Ibu sekarang niatkan tolabul ilmi 1 jam saja, ibu hadir di sini lebih utama daripada kita sholat 1000 rakaat. Pernah nggak Pak sholat 1000 rakaat? Nggak pernah. Sok tanya Pak Ustadz, saya pernah sholat 1000 rakaat. Paling lama taraweh. Tapi sok taraweh. Berapa taraweh? 23 dengan witir. 11 ya, ayat 11. Bahkan yangan masjid 11 sereh. Nah, ya bisa pilih-pilih paket. Ya paket 11 atau paket 23. Terus imamnya gancang apa? Kendor. Lamun kendor mah teu aya jamaahna. Nyanda Bu. Karena selesai sholat tarawih itu pada fardhu. Makanya porsi tolabul ilmi ini besar. Makanya orang kalau sudah punya ilmu, insyaallah dia berarti sudah diberi hasanah oleh Allah di dunia. Ya, apalagi ilmu agama. Dalam sebuah hadis, barang siapa dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, maka insya Allah dia akan lebih paham tentang ajaran di ajaran agama kan banyak di pesantren, di madrasah ya Bu. Tapi sekarang kan pesantren namanya agak tercemar ya Bu, di TikTok, di YouTube, karena banyak oknum-oknum ya, akhirnya nama pesantren jelek, padahal itu hanya sebagian saja ya. Akhirnya orang tua takut mesantrenkan anak. Kedua, hasanah di dunia itu katanya apa? Ibadah. Jadi kalau orang ingin hasanah di dunia, pertama punya ilmu, kedua mau beribadah. Dan tugas kita kan ibadah ya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah kepada Allah. Sedangkan wa fil akhirati hasanah, sedangkan hasanah di akhirat itu apa? Al jannah,
Sudah, karena kita tidak ada harapan puncak bagi orang nanti di akhirat kecuali masuk surga. Mudah-mudahan kita masuk surga ya Bu. Nah, makanya penting pendidikan, penting ilmu dan istilah ibadah. Nah, talbiyah ini Ibu, sedikit sejarah, adalah jawaban dari panggilan Allah untuk kita. Konon Nabi Ibrahim alaihissalam saat selesai membangun kembali Ka'bah, awas, bukan membangun pertama kali. Saat Nabi Ibrahim membangun kembali pondasi-pondasi Ka'bah, meninggikan pondasi Ka'bah, setelah selesai Nabi Ibrahim naik ya ke awang-awang, berseru kepada seluruh manusia. Suruh apa? Suruh melaksanakan haji dan Tapi kenyataannya ketika Nabi Ibrahim berseru di saat itu, kita ada di mana? Waktu Nabi Ibrahim gegeruan, orang ada di mana? Tak, Bu, di mana tak? Waktu Nabi Ibrahim gegeruan, orang ada di mana? Di sawah? Apa di kebun? Ayah nu Jawa, Pak Haji ayah di imah, berarti umurnya bisa bararebu tahun. Kita ada di alam ruh. Ya, alhamdulillah ketika Nabi Ibrahim gegeruan, labbaik Allahumma labbaik, jawaban kita, ya. Maka saat kita jawab ruh kita, jawab dengan talbiyah, otomatis insya Allah nanti kita dalam hidupnya pernah haji dan kalau kita jawab panggilan Nabi Ibrahim ini 5 kali, berarti insya Allah kita bakal 5 kali ke Mekah. Kalau jawab 10 kali, berarti bakal 10 kali ke Mekah. Nah, berarti sini ada yang sudah umroh haji, ada enggak? Sudah ada. Ada yang pernah. Berarti ini keberapa kali? Berarti jawaban kita kepada Nabi Ibrahim lebih dari sekali. Tapi alhamdulillah minimal kita sudah jawab dan kita akan pergi insya Allah bulan Februari. Yang wilayah kita lebih. Oke, jadi bacaan dan bacaan talbiyah ini bukan sembarang bacaan. Makanya nanti ketika kita baca talbiyah bagi laki-laki sunnah, keraskan suaranya, lantangkan suaranya. Pokoknya masih dianggap banyak yang muda lah ya. Jadi entong baca talbiyah teh asa lah, lantang, kecuali perempuan. Kalau perempuan itu cukup terdengar diri sendiri, apalagi di depan orang yang bukan mahram. Kebenaran cek agama awewe mah kita maca talbiyah lalu kebenaran bermati pati apa ya. Ketika kita baca talbiyah, suara kita itu terdengar depan, belakang, kiri, kanan ya. Kalau suara kita lantang kan berarti terdengarnya jauh. Maka bumi yang ada di sekeliling kita, benda yang ada di sekeliling kita akan memintakan ampun, akan memintakan rahmat bagi orang yang membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, terdengar kerikil itu akan bertasbih mendoakan kita. Terdengar dedaunan itu akan bertasbih mendoakan kita. Berarti berapa benda yang ada di sekeliling kita akan mendoakan kita selama dia mendengar bacaan talbiyah. Makanya semangat baca talbiyah. Ya. Oke Bu, maaf yang terbilang Bu. Nah, kemudian sekarang kita mau berangkat umroh bulan Februari. Saya pesan yang pertama apa?
luruskan niat. Yang paling utama luruskan niat. Manajemen kolbu, luruskan niat. Kita hendak ke Mekah ibadah haji. Nah, kemudian kita hendak ke Madinah berziarah ke makam Nabi dan tempat-tempat yang bersejarah, tidak ada lain kecuali mengharap ridho Allah. Oh ya, mengharap ridho, tidak karena ingin pujian orang, tidak ingin status sosial. Kita semata-mata ingin mengharap ridho Allah. Sebab kalau orang sudah mendapat ridho Allah, insya Allah orang itu bakal bahagia. Siapapun dia, statusnya apapun, posisinya dimanapun, ketika dia mendapat ridho Allah, pasti orang itu bahagia. Dan kadang-kadang amal soleh yang tidak seberapa bisa saja mendatangkan ridho Allah. Kadang-kadang amal soleh kelihatannya berat, modalnya banyak, melakukannya tidak semua orang bisa. Kadang-kadang belum tentu dapat ridho Allah. Kadang-kadang kita memberi kesempatan orang lain, misalnya di antrian, misalnya mau antrian makan teh, antrian di WC, ya bisa saja itu menyebabkan mendapat ridho. Imam Ghazali, imam besar Hujjatul Islam gelarnya, apa katanya? Dia mendapat ridho Allah gara-gara membiarkan lalat minum di tintanya. Ketika ada lalat minum di tinta beliau tidak usir, dan itu perbuatan tidak seberapa, tapi bisa mendatangkan ridho Allah. Bisa saja itu ketika di Mekah ada teman kita butuh pulsa atau butuh pinjam HP, ingin menghubungi keluarganya, kan tidak seberapa, silahkan pakai. Bisa saja itu yang menyebabkan mendatangkan ridho. Bahkan mungkin saja itu jadi penyebab haji kita, umroh kita mabrur. Jadi jangan pernah menyepelekan amal soleh sekecil apa. Tidak punya hartos cukup ya, cukup. Mana sih kan? Saya nggak harus kan. Itu ya punya itu. Jadi ridho biar orang manggil kita haji mangga, ya kan? Kan kadang-kadang ada orang gara-gara sudah haji nggak dipanggil haji marah. Nah, ketika dipanggil dengan lihat-lihat aja, lihat nunggu anak-anak puluhan tahun. Kamana bu? Wih, ngadidik gue lupa. Itu bu. Begitu ayah haji nabu haji kakarak ngaliat balik kanan. Nah, sok kadang-kadang dikena masyarakat sok kayak bahasa dia. Cuma manggil haji teh kalau umroh banyak aku sampai ditarik dari tamu umroh. Sampai ditarik dan wae. Pada ayah jamaah benar pernah Kak saya tuh pernah ngomong gitu, Pak Haji, saya jengkel, aja wajar sama manusia biasa saya jengkel soalnya Kanjeng Nabi sabar para wali. Kalau orang mendingan cek, naon sih Pak Haji, orang umroh, dibangun umroh kuat, dibangun umroh lagi. Dua muhalimah di hadapan kulit ngomong pas gitu, jengkel Pak Haji dengaran Jerman tuh cuma. Alimah umroh bisa siaman can, gitu ya. Saya mah umroh pun aku belum. Nah, kita mantong di layanan, sudah biarkan sah. Jadi mencari itu. Nah, ibadah haji, ibadah umroh kan ibadah spesial. Ibadah spesial. Orang yang bisa melaksanakan kannya pun orang spesial yang sudah dipanggil dan dikehendaki oleh Allah. Kan namanya gak undangan dari Allah. Ya, orang haji, orang umroh kan disebut wafdullah, tamu kehormatan Allah. Berarti kan kita seolah-olah diundang oleh Allah untuk berkunjung ke dua kota suci,
kota yang dicintai Nabi, kota yang dicintai Allah. Tentu Allah tidak sembarangan undang, kecuali orang-orang yang sudah dipilih. Ya Bu, dan bukan orang mampu. Kenyataannya di tengah-tengah masyarakat banyak orang yang kaya raya, duitnya berlimpah, sawahnya lega, mobilnya mewah, ya kan Bu, rumahnya bertingkat. Tapi karena kadang-kadang banyak yang belum haji dan tapi ada di kampung kadang-kadang rumahnya sederhana, ya kan Bu, sawah teboga kebon, teboga mobil, geuning bolak-balik wae umroh. Alhamdulillah, pantes da eta mah no boga travel umroh kali bolak-balik ya. Oh pantes eta mah calokna gitu kan. Ya berarti kan ada izin dari Allah. Ya Bu ya, makanya setelah kita luruskan niat ucapkan alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, insya Allah dalam waktu yang tidak lama saya akan berangkat menunaikan ibadah umroh. Mudah-mudahan umrohnya kabul ya, umrohnya makbul, umrohnya mabrur. Ya Bu ya, Ibu ya, jadi niat, teruskan niat. Kemudian apa? Ingat, bekali perjalanan umroh kita itu dengan ilmu. Itu cukup kurang lillahi ta'ala, ilmunya dipelajari. Hukumnya wajib Bu, belajar manasik umroh. Wajib. Makanya saya sama bimbing jamaah haji, saya selalu berpesan, kalau ada manasikan datang. Datang karena apa? Butuh sekali bimbingan, butuh sekali bekal. Minimal kan di sana ketika kita sudah manasikan ada gambaran. Ya kan Bu? Ada gambaran. Kalau ditanya saya jamaah yang umroh berkali-kali tempo ditanya, doa minum air jam-jam itu apa? Ya kan? Sebab lamun manasikan cara datang, giliran datang nundutan. Ya kan Bu? Untung sekali doa-doa dalam haji dan umroh itu hukumnya sunnah. Ibu dikasih buku manasik haji dan sok aya kalungna geuningan ya, dibaca tara timimiti di pasian di ayeuna weuteung dipalasikan kene. Itu Bu. Karena apa? Males. Apalagi orang yang sudah tua. Tulisanna leutik, suruh hafal. Heula, mau tulus urang mau umroh nabe. Kita hafal mah. Untungnya sunnah. Ibu tawaf mau doa apa saja silakan. Mau bahasa apa saja sih. Yang penting perhatikan putarannya, syarat-syarat tawafnya, apa yang bisa membatalkan tawafnya, itu yang penting. Dari sana jangan ibu balem wae, diam saja. Misalnya hoream, ngadoa hoream, misalnya sah, yang penting putarannya betul. Itu ya. Sa'i sofa marwah, nggak bisa doa apa doanya, doa apa saja boleh, bahkan sambil ngobrol kali-kali boleh. Yang penting cukup antara bukit sofa dan bukit marwah sebanyak 7 balikan. Kemudian apa? Berbekal harta yang halal. Karena kata satu keterangan, ketika orang berhaji dan berumroh, ya istilahnya apa? Bekalnya haram, ladang haram. Jadi ketika membaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dijawab oleh malaikat la labbaik la sa'daik, tidak bahagia dan tidak beruntung karena hartamu haram.
Na'udzubillah min. Dan ingat Bu, orang yang berangkat haji dan berangkat umroh, infaknya, biayanya jangan khawatir, diganti oleh Allah. Bukan kata para kiai, bukan kata para ustaz, ya bahkan kata Nabi. Ya, an-nafaqatu fil haji wal umrati, itu hadisnya. Nafkah dalam rangka haji dan umroh itu pahalanya akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. So, coba kurang hitung-hitungan sebentar. 700 kali lipat. Kira-kira terhitung nggak sama kita? 1 kali 7 berapa? 1 kali 7 berapa? 2 kali 7, 3 kali 7, 4 kali 7, 5 kali 7. Pinter ya. Bang Rini apa? Tuh. Jadi begini Bu, bukan berarti 1 dibanding lipat 700 berarti 1 kali 700 berarti jumlahnya 700 lipat ya? Tidak. Tapi perhitungannya begini, 1 kali 7, 7. 2 kali 7, jadi hasil dari 1 kali 7 itu kan 7. 7 kali 2 14 kali 3. 14 kali 3 berapa? Hah? 42. 42 kali 4 berapa? 42 kali 4? Hah? 168 kali 5. Tuh. Geus kakarak lipat 5 geus kedel urang hitungna. Apalagi ini lipat 700 miliaran, triliunan. Masya Allah. Saya baca di dalam kitab katanya kalau orang dalam rangka nafkah haji dan umroh itu bahkan kalau bisa jangan nawar. Ibu nawar itu mana sih? Alhamdulillah. Memang begitu. Kalau beli apa-apa untuk keperluan haji dan umroh, kamu bisa mah jangan nawar. Karena nyaah nanti dibalikannya. Beli apa? Wajib lain. Wajib memang temenang nawar, lain temenang nawar dong nemen-nemen teuing. Meni beak bersih. Wajar. Berapa Pak? Ini harga sajadah buat oleh-oleh 12 real. Menang itu 10 real. Wajar gitu mahnya. Tuh menang. Terus nepi ka beak bersih meuli nama henteu. Tah, anu teu mana mah. Season pertama, pertemuan pertama. Insya Allah Uhud ini menyediakan 2 pertemuan. Nanti pertemuan yang kedua kita bahas tentang rukun-rukun umroh dari awal sampai akhir sekaligus praktek. Kan gitu Bu. Nah, untuk pertemuan pertama sekarang kita bahas dulu fadilah, keutamaan dan lain sebagainya. Insyaallah. Kenapa? Supaya mendorong kita lebih semangat, mendorong kita lebih giat, mendorong kita lebih fokus yang akan kita hadapi, ya, yaitu ibadah Bu, ibadah umroh tadi orang yang umroh disebut waqtullah, tamu Allah. Maka kata Nabi, ketika kita jadi tamu Allah sebagai jamaah haji atau umroh, insya Allah katanya dosanya diampuni oleh Allah. Apabila dia meminta ampun, Allah akan ampuni dosanya. Banyakkah dosa kita? Bapak lo bantu, lo bantu dosanya. Saya di bapak, lo pakai nih. Awewe mah dosana yang paling banyak akibat dari mulut. Nah, mulutnya terdaik. Si
hiji kecuali geus disumpelan duit gepokan kakara angger wae ya kudu disumpelan mah aya angger wae nah ya Bu itu ya Bu. Jadi dosanya banyak. Insya Allah akan diampuni ketika meminta ampun. Dosanya akan diampuni. Ketika kita meminta sesuatu, doanya akan diijabah. Makanya di sana banyak tempat mustajab untuk berdoa. Gunakan waktu sebaik-baiknya di sana, di Multajan, di Hijir Ismail, di bawah talang emas Bijatur Rahmah, di belakang makom Ibrahim, di dekat sumur Zamzam, di Sofa, di Marwah, di Batul Wadi, di makam Rasulullah, di mimbar Rasulullah, di pintu Babus Salam. Banyak bertebaran tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Itu Bu. Banyak tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Doanya dikabulkan oleh Allah. Sing penting yakin. Kita kadang-kadang ketika berdoa itu suka timbul rasa ragu. Betul tidak sih? Nyante sih. Padahal kata keterangan Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kamu kepada Allah dan yakinkan doamu akan diijabah. Ijabah doa itu tidak harus sesuai dengan keinginan kita. Kita meminta A, ternyata dikasih B oleh Allah. Kita meminta A, kadang dikasih C oleh Allah. Itu bukan berarti tidak diijabah doa kita, tapi Allah ganti A yang kamu inginkan itu diganti B, karena B kata Allah lebih bermanfaat bagi kamu dibandingkan A yang kamu minta. Begitu kan? Ketika kita minta mobil misalnya, Allah kasih motor, bukan berarti doa kita tidak diijabah, karena kata Allah motor lebih bermanfaat bagi kamu daripada mobil misalnya. Jadi itu bentuk ijabah doa. Kadang-kadang kita minta motor tidak dikasih, kendaraan tidak dikasih, tapi Allah kasih. Doa kamu diijabah itu dengan apa? Allah hapuskan dosa-dosa kamu. Oke, keinginan kamu tidak tercapai, doa kamu tidak diijabah oleh Allah, tapi Allah ijabah doa kamu, Allah jawab doa kamu dengan cara apa? Dihapus dosa-dosa kamu. Oh, keinginan saya itu tidak tercapai, tapi di sisi Allah dosa kita terkikis habis. Berarti ijabah doa dikasih bentuk lain oleh Allah dengan cara diampuni dosa-dosa kita. Bahkan doa kita tidak diijabah hari ini, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin minggu depan, mungkin tahun depan, bahkan mungkin sekian tahun yang akan datang. Karena apa? Allah lebih tahu doa kamu hari ini sebenarnya manfaatnya untuk sekian tahun yang akan datang, maka ditunda ku Gusti Allah ijabahna mengkewe berekna. Begitu. Makanya pasti semua doa diijabah. Bahkan kadang-kadang ibu maaf Pak, saya mendengar sebuah hadis Rasulullah SAW begini. Allah menyuruh malaikat Jibril begini, wahai Jibril, di dalam sebuah hadisnya, ketika ada hambaku yang soleh, ya,
ketika ada hambaku yang soleh meminta, memohon dan berdoa kepadaku, biarkan dulu, jangan cepat-cepat dikasih, biarkan. Kenapa tidak cepat dikasih? Karena Allah senang mendengar rintihan kita, karena Allah senang mendengar doa-doa kita, karena Allah senang kita mendekat kepadanya. Makanya biarkan saja dulu. Tetapi ketika ada hambaku yang durhaka, hambaku yang banyak dosa, hambaku yang fasik, ketika berdoa kepadaku, silakan cepat-cepat kasih, cepat-cepat kasih. Karena apa? Karena aku tidak senang mendengar rintihan mereka, karena aku tidak senang mendengar doa kita. Cepat. Kan kalau sudah dikasih berengal-bengal mau berdoa lagi, berarti Allah teh senang banget ke kita. Betul? Ilustrasinya begini. Ibu dan bapak sedang santai di depan rumah. Datang pengamen. Pengamen. Bawa gitar, bawa kecrek. Permisi, jreng nyanyikan lagu. Betul lagu. Musiknya enak, yang nyanyinya cantik, suaranya merdu. Kira-kira kita yang mendengarkan cepat-cepat ngusir tidak? Enggak. Ya, dengerin. Ternyata didengarin itu enak. Yang nyanyinya cantik, suaranya merdu, alunan musiknya enak. Setelah selesai kadang-kadang, Neng, tambah satu lagu. Betul enggak? Tambah satu lagi. Karena apa? Karena kita senang mendengarnya. Betul enggak? Begitulah gambaran ketika kita berdoa kepada Allah. Tapi ketika yang ngamen datang ke rumah goreng, musiknya berantakan, suarana serak-serak, banjir, tepugu, kakarake, permisi, kakarake satu bait, langsung dikasih, ya kan? Karena kita tidak suka mendengarnya, buru-buru mangkat, lah pusing malah. Dan itulah doa gitu. Ketika kita berdoa, Allah sayang kepada kita, diengke-engke, sudah nanti saja. Itu ilustrasinya supaya ngerti. Ya, insyaallah. Makanya selalu berprasangka baik pada Allah. Nah, kemudian Ibu, ya, ketika kita mau beribadah haji umrah sebagai wafdullah tamu Allah, apa? Orang yang haji dan umrah pun insya Allah dihapuskan dosa-dosanya. Ketika kita pulang dari umrah, insya Allah kita bersih dosanya. Kayaumin waladatu ummuhu, bagaikan bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Alhamdulillah, pembersih dosa. Berarti umrah itu pembersih, haji itu pembersih dosa lagi umroh lagi, dosa lagi umroh lagi. Orang anu senang travel, ya nggak? Ya, apalagi kalau kita rinci pahala masing-masing kegiatan. Umroh kan ada rukunnya. Bagaimana keutamaan orang yang sholat sunat ihram, bagaimana keutamaan orang yang tawaf di Baitullah 7 putaran, setiap putaran punya pahala. Bagaimana orang yang memandang Ka'bah, bagaimana orang yang bisa mencium Hajar Aswad, bagaimana orang yang bisa sholat di belakang Maqam Ibrahim. Setiap amalan, setiap kegiatan punya pahala masing. Apalagi kalau saya rinci satu-satu, Masya Allah, luar biasa. Ya,
Sa'i Safa Marwah, bagaimana pahalanya? Ya Allah, luar biasa. Tidak ternilai. Ya, tidak ternilai. Makanya ibu dan bapak apa? Beruntung kita. Ya, beruntung bisa ke Baitullah. Belum nanti ya kita mau punya masing-masing pahala dari setiap kegiatan. Ya, diampuni dosanya. Kemudian apa Bapak? Insya Allah dengan haji dan umroh, insya Allah nafkahnya dilipat gandakan dan lain sebagainya. Bahkan yang paling utama, insya Allah mudah-mudahan umroh kita bisa menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Nah kemudian Ibu, ketika kita sudah mempersiapkan segala-galanya, kita akan berangkat ke Mekah. Ya, pertama nanti tergantung programnya, apa ke Madinah dulu, apa ke Mekah dulu. Ya, di sana Ibu, insya Allah kita akan di Mekah, berarti sholat di sana di Masjidil Haram selama ada di Mekah. Kita bahas dulu sholat di Masjidil Haram. Ini pahala rinciannya. Orang sholat di Masjidil Haram saja kan sering kita dengar. Satu kali sholat bagaikan apa? 100.000 kali sholat di luar Masjidil, kecuali di Masjid Nabawi dan di Baitul Muqaddas Masjidil Aqsa Palestina. Itu ada selisih. Selain itu sama. Ibu sholat di Masjid Al-Jabbar Bandung, pernah? Ada yang ke Al-Jabbar Bandung? Ibu sholat di Al-Istiqlal Jakarta, pernah? Sama Bu pahalanya dengan sholat di masjid ibu di kampung masing-masing. Hanya beda bangunannya saja, hanya beda bentuknya saja, hanya beda desainnya saja, pahalanya sama. Berbeda ketika kita sholat di Masjidil Haram. Satu kali sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat. Coba di masjid lain mah sama, kecuali tadi di Madinah dan di Masjidil Aqsa di Palestina. Sholat subuh di Masjidil Haram Ibu sama dengan 100.000 kali sholat di luar Masjidil Haram. 100.000 kali sosok Bapak. Pernah nggak Bapak berpikir sebarang tahunan lamun dikalkulasikan sehari berapa kali sholat? Kita hitung fardunya saja, berapa kali kita sholat? 5 kali sehari semalam. Berarti lamun sabulan seberapa kali sholat? Lamun harinya 30, satu bulan 30 kali 5, siapa 30 kali 5? Hah? 150 kali 1 tahun. Masya Allah, pokoknya ribuan lah. Itu 1 bulan, 1 tahun. Berarti kalau kita ingin punya pahala sholat subuh, misalnya tadi 100.000 kali, saya pernah oret-oret di kalkulator. Gak maklum tukang mere materi, ya. Cuk saja coba. Lamun kita ingin punya nilai pahala 100.000 kali sholat itu, lamun itu harus butuh umur berapa kita di dunia? Ternyata Bu, kalau kita ingin punya nilai pahala sholat 100.000 kali itu, kita di dunia itu kudu boga umur sekitar 277 tahun. Kira-kira nyampe nggak umur kita 277? Boro-boro 50 tahun lagi coba anu di rasa lo sebo 60 tahun ge asam urat, kemudian naon deui gula, terus naon darah tinggi. Pokoknya mas loba
warna nas lah banyak kita berjamaah obat di ubaran iya keluar ada di ubaran KBS sabara penyakitnya 10 minum obat 10 macam coba akhirnya mah ribut di jero awak parebut obat teh subhanallah 277 tak umur kita itu paling banter kata Nabi 63 60 sampai 70. Ada hadis Rasulullah begini, setiap umat ada masa panen. Masa panen. Masa panen umatku adalah antara umur 60 sampai 70 tahun. Mereka kalau ada orang yang umurnya 60 tahun berarti siap dipanen. Ya. Begitu, Bu. 60 siap dipanen. Lamun paremang geus tungkul geus beureum. Tinggal ditarik. Terus dipleaser, digulung. Ya Bu, sekalipun memang ada kalangan Allah masih umur lebih panjang. Ya 100 ayat. Sanajan sudah jarang. Kadang-kadang bahkan masih balita sudah meninggal, masih dalam kandungan sudah meninggal. Itu mah ketentuan Allah. Cuman kan bayangannya begitu. Ya jadi antara 60 sampai 70 itu satu kali sholat. Sama bukan sholat saja. Ibu sekarang di Masjidil Haram, misalnya Zariyah, Sodako, 1 real, ya kali 700 kali lipat. Ya, kemudian sama dengan apa? Kali 100.000 kali ibu baca Yasin di Masjidil Haram. Makanya ibu saya pesan ketika ibu nanti umroh ada di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi kali-kali baca surat Yasin. Bahkan sunnah nama ngatamkeun Al-Qur'an. Wah, moal hatam. Ya komo urang mah jarang-jarang maca Quran. Ayeuna lamun urang umroh ya di Masjidil Haram atau di Mekah 5 hari di sana. Kira-kira lamun supaya hatam Quran, sunnah menghatamkan Al-Quran sebenarnya selama di Mekah. Berarti lamun 5 hari 30 dibagi 5 berapa? Hah? 6, berarti sehari 6 Wah iya anu ayam mabok langsung dibawa ke IGD ya instalasi gawat darurat gara-gara naon ya aduh sampai 5 juz genep juz. Wong saya dulu waktu haji 40 hari 30 hari utuh di Mekah itu bisa mentambahkan mestinya kalau 30 hari 1 hari 1 juz kan ya. Makanya ibu di sana jangan pengen ngatamkan Al-Quran, anda moal sana dan sunnah minimal surat-surat pilihan, ya kan? Sekarang kita datang ke masjid sebelum maghrib, bari nungguan waktu maghrib sudah berwudu, baca Yasin sekali, surat Waqiah 1 kali, surat Tabarok, gede sekali berarti baca Yasin 1 kali sama dengan 100.000 kali ke balik tong deui maca Yasin geus leuwih deui. Ya. Itu. Ya, sodako sama. Itu di Masjidil Haram. Bahkan ibu insya Allah keutamaan Masjidil Haram atau kota Mekah, insya Allah ibu sudah berihram. Bapak sudah memakai pakaian kena terik sinar matahari. Orang yang sudah berikhram mau umrah, mau haji, kena terik sinar matahari badan kita, insya Allah dosa-dosa kita berguguran bagaikan karat-karat besi terkena api. Karat besi ketika dibakar sama api kan berguguran, rontok. Begitu pula orang yang sudah berikhram kemudian badannya, tubuhnya kena terik matahari, maka dosa-dosanya akan rontok. Makanya ibu, bapak, anu rumah saloba dosa itu papanasan bae. Ya. Panas. Terik matahari. Insya Allah. Kena terik matahari.
Nah kemudian ibu hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah, itu di Mekah secara sekilas. Belum nanti kita ziarah ke Madinah, ya kan? Ziarah ke Madinah. Karena kan ibadah umroh itu kegiatannya semuanya di Mekah, Bu. Kecuali nanti kalau niat berikhram, kalau kita dari Madinah dulu, niat berikhromnya dari Dzulhulaifah atau Masjid Bir Ali. Ada yang nyebut Abyar Ali, kira-kira 10 km dari Masjid Nabawi. Di sana niat kita. Sedangkan pelaksanaan yang lainnya ada seluruhnya di kota Mekah, terutama di dalam Masjidil Haram. Kita kan akan ziarah ke Madinah, ya. Karena apa? Di sana kita akan berziarah ke makam Nabi yang pertama. Karena keutamaan orang yang berziarah ke makam Nabi, orang umrah, orang haji pasti sekalipun kegiatan haji dan umrah tidak ada di kota Madinah, tapi semuanya bakal diberangkatkan ke sana. Karena di sana kita akan melaksanakan berbagai macam kegiatan. Salah satunya apa? Sholat lagi di Masjid Nabawi. Sholat di Masjid Nabawi 1 kali sama dengan 1000 kali. Di Mekah tadi 100.000 kali, di Madinah 1000 kali. Berapa tahun 1 kali sholat? Coba. Kalau di Mekah mah katanya, Bu, yang penting sholatnya di tanah haram akan memperoleh pahala 1/100.000 kali. Jadi misalnya ibu ada halangan ketika di Masjidil Haram tidak berjamaah sholat di masjidnya, tapi di hotel karena udzur, misalnya karena terlambat berjamaah, tapi ibu nanti di sana sholat di hotel atau di masjid yang dekat hotel, kan ada hotel terdekat kan ada masjidnya, enggak ke Masjidil Haram. Yang penting ada di dalam tanah haram, maka pahalanya sama dengan sholat di Masjidil Haram. Yang penting masih ada di tanah haram. Loh, 1 sholat di Masjid Nabawi. Apa yang kedua? Ziarah ke makam Nabi Muhammad yang letaknya mana di makam Nabi itu? Di rumah Siti Aisyah. Antara mimbarku dan rumahku adalah taman daripada taman-taman surga. Cirinya makam Nabi itu adalah di bawah kubah hijau. Di bawah itulah ada makam Nabi Muhammad, ada Raudhah, ada makam sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq, ada makam sahabat Nabi Umar bin Khattab. Dan konon ibu, ketika ibu selama di Madinah, selama di 3 hari 4 hari, ketika berada di luar masjid, sunnah selalu menghadap kubah hijau. Jadi ibu lamun berada di luar Masjid Nabawi, sunnahnya ketika duduk itu atau sedang berdiri itu selalu menghadap kubah hijau, selalu menghadap kubah hijau. Dan ibu selama di kota Madinah, hadirkan selalu keagungan kota Madinah. Tanamkan di dalam diri kita selama di kota Madinah rasa menyesal tidak bisa hidup di zaman Nabi sehingga bisa bertemu dengan. Selalu agungkan kota Madinah, selalu agungkan kota Nabi, dan selalu hadirkan rindu kepada Nabi, dan selalu ucapkan banyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama di kota Madinah. Nanti ibu akan dibawa ziarah ke makam Rasul. Sebelum ziarah kita masuk Raudhah, sebelum ziarah kita masuk Raudhah, taman surga. Bu, laki-laki berbeda dengan perempuan karena sudah dipisah, tapi semuanya ada kesempatan ke sana.
Cuman sekarang itu kesempatannya sangat terbatas. Kadang-kadang ada travel yang sama sekali tidak ke Raudhah. Ya Bu, sekarang itu boleh dikatakan kesempatan itu hanya satu kali Bu. Dijadwal, daftar dulu melalui aplikasi namanya Nusuk. Nanti pihak travel mendaftarkan sekian jumlah orang, PT Uhud Wisata Amanah ingin masuk Raudhah. Nanti keluar jadwal di sana. Jam sekian hari anu. Makanya sekarang itu kadang-kadang sudah bisa diketahui jadwal kita masuk Raudhah. Dulu waktu zaman saya haji, waktu zaman saya haji agak duluan ke sana 2013. Masuk Raudhah itu jam berapa saja, kapan, yang penting mau ngantri bersabar. Sekarang itu sekali. Kecuali kalau ibu mengerti mengoperasikan aplikasinya, bisa daftar sendiri, nanti antri. Makanya kesempatan di sana. Ya, sholat 2 rakaat di Raudhah, berdoa karena itu taman surga beneran. Ya, itu taman surga beneran. Insya Allah ketika kita mau berdoa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di makam Nabi. Nanti ketika kita di Raudhah sholat, biasanya jatahnya 2 rakaat sebenarnya Bu. Sholat sunat al-hajati atau sholat sunat duha waktu duha. Situasinya di mana waktu kita masuk saja. Ya, kita waktu masuk waktu duha ya waktu duhanya sudah kita ketahui apa? Sholat hajat apa saja atau sholat sunat mutlak, sholat sunatan rakaat ini di sana kita berdoa. Sudah, jangan terlalu lama, beri kesempatan orang lah. Siapa tahu orang lain diberi kesempatan oleh kita, ya bisa saja kita mendapat umroh yang mabrur gara-gara memberi kesempatan orang. Ya Bu ya. Jadi istilahnya apa? Ke Raudhah. Doa dianya sebanyak-banyaknya, taman-taman surga itu Raudhah. Ya, setelah keluar dari Raudhah, kalau laki-laki belok kiri. Keluar dari Raudhah, kalau laki-laki belok kiri. Jalan sedikit beberapa meter, makam Nabi. Makam biasanya di sana dijaga oleh askar, polisi. Kita hanya boleh sambil jalan, iya, mipir, seolah-olah segeser. Nggak bisa kita jalan seperti di Wali Songo. Bisa sila, bisa bari emok, bisa baca ya, sehingga bisa kita sambil jalan perlahan-lahan. Bari ucapan uluk salam ke Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum, terus minimal kita Assalamualaikum ya Rasulullah. Uluk sambil posisi kita menundukkan kepala ketika salam itu, dengan posisi yang anteng, dengan posisi uluk salam nanti Assalamualaikum, urang tong tangga sebagai bentuk tawadhu anggota ya. Nah, setelah salam ke Rasulullah, kenapa? Kan ucapan salam, insya Allah kita berziarah ke Rasulullah, dan insya Allah orang yang berziarah ke makam Nabi dapat jaminan mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu keuntungan berziarah ke makam Nabi. Ya, makanya mudah-mudahan kita bisa berziarah makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nanti kita termasuk umat yang akan mendapat syafaat beliau. Amin ya robbal. Geres keluar, di depan sudah tampak. Di sana nanti kita lihat kira-kira 30 meter ada bangunan, ya tembok kira-kira 4 meter. Di sanalah ada makam apa? Makam apa di Madinah itu? Pemakaman apa di Madinah? Ayo. Hah? Baki. Pemakaman yang di Mekah. Pemakamannya apa? Mahlah. Di sana Bu, di makam Baki sunnah kita ziarah di Baki. Bahkan ada istri-istri Rasulullah yang dimakamkan di Baki. Sebab konon nanti di hari kiamat Allah penduduk ahli kubur yang akan pertama kali dibangkitkan itu orang yang dikubur di Baki.
Jadi anu lain macan diundangkan, pembentuk bakti mah sudah dibangunkan terlebih dahulu. Tapi di sana juga ziarahnya nggak seperti kita ziarah di sini. Bisa sila macaya singari munte, loba apa? Banyak askar haram majarkeun urang teh minta ka kuburan. Ya Bu? Itu kalau perempuan mah biasanya dilarang, cukup dari pintu gerbang saja ngintip. Tapi bari maca sholawat atau hadiah enggak apa-apa Bu, tidak harus di depan makamnya. Itu ada itu bake. Ya, coba bake. Di bake sudah, sholat di Masjid Nabawi sudah, ziarah ke makam Rasulullah sudah. Pasti kita jamaah haji akan dibawa di tempat yang bersejarah di Madinah, yaitu Masjid Quba. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi. Pasti semua jamaah haji umroh pasti dibawa ke Quba. Ya, karena di sana masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah dan keutamaannya sholat sunat di sana sama dengan ibadah umroh pahalanya. Biasanya waktu duha, sholat duha dulu 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat. Namanya sholat sunat di Quba, maka insya Allah pahalanya sama dengan umroh. Berarti sholat sunat kurang 2 rakaat di sana sama dengan 35 juta sekali umroh. Subhanallah. Makanya perbanyak sholat karena di sana kita mungkin 1 jam lebih, manfaatkan di sana. Biasanya banyak makanan-makanan yang halal gratis. Apalagi kalau hajian Bu. Ya, kalau hajian waktu saya hajian di sana, apalagi haji akbar yang namanya orang bersedekah itu kontaineran Bu. Terus kemana lagi? Kita ke Madinah. Kemana deh? Yang paling penting saja, kemana lagi? Anu sananya wajar, yang sudah. Coba yang sudah. Jabal Uhud. Jabal Gunung Uhud pasti ke sana. Karena di samping kita mengunjungi Gunung Uhud sebagai gunung yang dicintai Allah, Uhud itu mencintai kita. Dan Allah pun mencintai Uhud. Bahkan gunung yang konon katanya nanti akan masuk surga itu salah satunya Gunung Uhud. Jadi Gunung Uhud bangke di akhiratnya pindah ke surga. Insya Allah gunung istimewa. Ya, gunung istimewa. Kita di sana di Jabal Uhud. Di samping kita mau melihat Jabal Uhud karena sejarah perang Uhud, di Jabal Uhud juga Ibu Bapak di sana itu di Jabal Uhud juga kita sambil ziarah ke makam siapa? Di Uhud ada makam siapa? Makam Sayyidina Hamzah. Makam Sayyidina paman Rasulullah Shallallahu Alaihi yang jadi pimpinannya para syuhada. Di sana ada makam 70 syuhada Uhud. Biasa di tembok 4 meter. Sekarang mah kayak di bak. Di sana ada 70 makam syuhada Uhud. Nanti di sana kita ziarah. Karena itu orang 70 itu semuanya dijamin masuk surga. Subhanallah. Gunung Uhud. Eta we paling pokok mah. Sebenarnya paling banyak masjid bersejarah itu di kota Madinah Bu. Lamun ibu waktuna tidak mepet mah. Lamun dulu waktu saya haji ya 8 hari 9 hari di Madinah, kapurilingan di sekeliling Masjid Nabawi itu banyak masjid-masjid bersejarah. Masjid Bilal, Masjid Ghamamah, Masjid Ali, Masjid Abu Bakar, Masjid Umar, Masjid Ijabah. Wah, pokoknya masih keliling. Ya, kalau kita ada waktu, tapi kalau jamaah umroh mah kayaknya jarang. Hanya masjid-masjid tertentu saja yang lebih populer lah. Ya, sebab kalau kita keliling kabeh di samping capek waktu. Bahkan kan dengan sekarang mau kemana? Taif. Mau jalan ke Taif, Taif itu kan dulu ada tempat di mana Rasulullah dilempari
batu ketika mau berdak, tapi karena kesabaran Rasulullah ditawaran malaikat, ya Rasulullah, ini saya sudah pegang gunung, mau ditumpahkan ke penduduk Taif supaya mati kabeh. Tapi Rasulullah apa? Orang yang namanya Rasulullah akhlaknya mulia. Entong Jibril, eta teh umat kaul pangna kaos kitu teh manehna can apal, can nyaho. Itu ya. Lamun urang mah sakalian jungkelkeun we kabeh. Lamun nabina urang mah jengkelan urang mah Bu. Nabi mah sobat. Bitai alhamdulillah kota sana kita mau ziarah, berarti ada ada tambahan. Nanti setelah beres ziarah di percetakan Al-Quran, kan biasanya ada ya di percetakan Al-Quran terbesar di dunia itu ada di kota Madinah. Kabeh kita kurilingan sholat geus, ya maca Quran geus sama, ya ziarah ke Raudhah sudah, ke Baqi sudah, ke makam Rasulullah sudah. Barulah kita nanti bersiap-siap kalau dari sana itu kita mau melaksanakan ibadah umrah dari hotel menuju Bir Ali, yang menuju Bir Ali untuk mikot, untuk niat umrah. Niat umrahnya gimana? Gak ada yang hafalkan? Bagaimana niat umrah? Coba yang sudah. Ya. Nawaitu rofal hadasil akbari mandi junub beres taman. Ya, naon? Apa sok niat umroh? Hah? Yang sudah pokok. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Itu niat yang paling pendek. Apa mal kira-kira? Apalah insyaallah sekali nya. Labbaik Allahumma umratan. Apa haji eta pendek teh rada panjangan tuh. Ya, ini yang lebih panjang. Nawaitul umrata. Wa ahramtu biha. Lillahi ta'ala. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma umratan. Mending mana? Pilih mana? Labbaik Allahumma umratan. Ya atawa kieu we. Saya niat ngalakonan ihram umroh karena Allah. Tidak harus pakai bahasa Arab. Saya niat ngalakonan ihram umroh karena Allah. Diucapkannya di dalam hati. Jadi lisan mah hanya menuntun Jadi entong lisan ngucapkeun hatena teu ngerteken desah niatnya. Tapi sekalipun lisannya tidak mengucapkan, yang penting hatinya. Saya niat ngalakonan ihram umroh karena Allah. Labbaik Allahumma sah sudah niat. Karena ibadah haji itu niatnya ditentukan ada mikot makani, ada mikot zamani. Mikot makani berarti tempatnya niat, sedangkan mikot zamani adalah saatnya, waktunya niat. Jadi tempatnya sudah ditentukan di Masjid Bir Ali kalau dari Madinah. Nanti ibu ketika ibu sudah niat, berarti ibu sudah berlaku larangan ihram. Berlaku larangan ihram. Insya Allah nanti dibahas larangan-larangan ihram pada pertemuan yang kedua. Sekaligus nanti rukun-rukunnya supaya ketika masih handek kene langsung praktek. Ayeuna mah kan namun diterangkeun sekian bulan, sekian minggu yang lalu blenger. Mual
Memang hiji acan. Jadi kayak rukun-rukun mah diterangkeun anak saat mau praktek. Jadi lamun masih haneut mah haneut keneh lah. Ayeuna mah tuh bubar nyekel piring ge geus. Ka mana mah? Enggak punya? Itu. Jadi istilahnya nanti pakai pakaian ihram bagi laki-laki dua hal, baik satu untuk baju, satu untuk sarung. Nanti sekaligus praktek memakai kain, jangan sampai salah. Memang nggak ada aturan baku pakai pakaian ihram mau bagaimanapun silakan, tapi ada teknik lah supaya ketika katarik batur, katincak batur teu morok. Coba lamun merosot kan bahaya. Sebab tidak pakai apa-apa. Mending masih seger geus pareo. Gitu. Ya kan? Kayak jadi viral. Jamaah Uhud ternyata pakai pakaian ihram merosot katarik batur. Jadi harus kan ada tekniknya nanti sebelum kita praktek ada tekniknya. Sekaligus tadi tidak ada aturan baku, boleh seperti pakai sarung boleh. Yang penting kan ketika kita jongkok tidak kelihatan. Jadi untuk sampai di situ ketika pakai pakaian ihram kan hayang foto kenang-kenangan. Nanti Bu pakai kain ihram baik jongkok. Ternyata bapak nak foto, adina ka foto. Gitunya gara-gara pakai pakaian ihramnya salah. Jadi beri wong nanti milu ka foto. Nah, kalau perempuan Purmuan rapi pakai pakaian biasa perempuan mah ya tertutup putih-putih pokoknya pakai ya. Jadi istilahnya niat di sana nanti pakai pakaian ihram, sebelum berihram nanti mandi dulu pakai wangian, boleh pakai wangian sebelum berniat. Nanti istilahnya pakai pakaian yang rapi, yang bersih, yang suci, yang baru. Ya, yang baru. Nanti ketika kita sudah niat labbaik Allahumma umratan, berarti sudah berlaku larangan, tidak boleh wala rafasa wala fusuqa wala jidala fillah. Jangan berkata keji, kotor, dan pokoknya jaga semuanya. Jangan membunuh binatang-binatang yang dianu. Jangan coba mencabut-cabut rerumputan. Jangan coba-coba gunting kuku, gunting rambut, nyambut kuis. Itu harus betul-betul ketika kita mandi jangan pakai sabun yang sifatnya ada wangi, jangan pakai minyak wangi. Wasawal larang-larang sebelum selesai umroh. Makanya betul-betul dijaga, perhatikan. Jadi entong sampai orang tadi tuker mahal, waktuna lama, capek ongkos, ternyata umroh kita tidak sah kan ya. Jangan sampai terjadi itu. Makanya dibekali ilmu. Kadang-kadang mending jujur, kadang-kadang jamaah kan ada yang nggak mau jujur. Padahal kadang-kadang Bu silakan ya Pak, sebelum betul-betul kita berihram itu awas, jangan pakai kolor, jangan pakai cawat. Kadang-kadang kan malu, ya kan Bu? Ternyata makanya kan periksa oleh istrinya masing-masing. Saya kira buku pengkadan, buku pembimbing disingkat-singkat ke. Pokoknya Pak, koloran masih koloran ente, percaya kodok. Boleh kodok ke lah, ayah kenente. Kadang-kadang kan gak jujur, katakan saja daripada melanggar, daripada tidak sah. Kan biasanya begitu Bu, malunya. Ditanya, ayo lu nanya, itu paling terkabe. Ya, jadi jangan ngomong sama pembimbing, Pak saya mah kok tadi kieunya berwaktu tawaf kieunya. Makanya Bu, nanti sekalipun di sini kita ada manasik umroh, nanti di sana pun ada manasik dari Ustadz. Sebelum berangkat itu biasanya kan di lobi kita ngumpul, ayo kita mau berangkat, disegarkan kembali lah ingatan kita. Ya, orang kadang-kadang di diena ngomong geus bulan-bulan, geus minggu-minggu, geus pokok, kan itu diingatkan sebelum berangkat kan biasanya diingatkan kembali. Itu sebagai bentuk tanggung jawab travel. Supaya apa? Supaya ibadah kita sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, dengan syariat
Islam yang ada. Setelah peraturannya terpenuhi, syarat rukunnya terpenuhi, tinggal kita tawakal kepada Allah. Urusan diterima atau tidaknya itu hak prerogatifnya Allah. Tapi yang penting kan kita sesuai dulu syarat-syaratnya, sesuai dulu cara-caranya, ya kan Bu? Kalau sudah sesuai, kita cek agama benar, bersucinya benar, berwudunya benar, memakai pakaian ihramnya benar, larangan ihram tidak dilanggar, niatnya sudah benar, dan kita sudah pasrahkan. Ya Allah, sudah saya pasrahkan, saya tawakal. Allahumma taqabbal umrotana. Ya Allah, terimalah umroh. Amin. Sekarang gimana mau diterima oleh Allah? Syarat rukunnya tidak terpenuhi, pelanggarannya dilanggar. Kan berenang dalam hari kita lima kiamat kan sudah tidak layak karena memang tidak memenuhi syarat. Kan begitu. Insya Allah lah diterangkan dari rukun pertama sampai larangannya, ya. Insya Allah nanti sampai kita praktek. Ya, insya Allah Bu. Sebenarnya tidak serumit yang kita bayangkan. Enggak seperahma, insya Allah. Ya, sing penting mah orang kudu hati-hati. Pelanggarannya, tong sampai kena dam, tong sampai kena denda. Niatkan la haula wala quwata illa billahil. Berangkat umroh karena Allah. Saya hanya ingin mencari ridho Allah. Ya Allah, terima segala infak, ya segala nafkah saya. Ya Allah, lipat gandakan, mudah-mudahan yang 30% Allah cepat kembalikan di dunia. Katanya kan dari 100% itu yang 30% akan dibalas di dunia, yang 70% nanti ditunda di akhirat. Percayalah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Oh ya, semangat, jaga kesehatan, belajar sedikit. Kemarin aku nonton di TikTok ya. Ada jemaah yang meninggal karena terinjak-injak jemaah yang lain ketika berebut untuk mencium hajar aswad. Oh iya betul. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya hukumnya mencium hajar aswad itu bagaimana? Betul. Terima kasih Bu. Hajar aswad itu memang batu yang diistimewakan oleh Allah, ya. Batu surga yang konon katanya hajar aswad itu mulanya batu putih bersih seperti kapas, tapi karena banyak yang menyentuh orang yang banyak dosa, maka katanya hajar aswad jadi menghitam. Itu sejarah. Dan hajar aswad ini batu yang diletakkan di pojok Ka'bah, sudut Ka'bah. Makanya sudut itu disebutnya rukun hajar aswad karena ada hajar aswad. Hajar aswad ini adalah sudah terpecah-pecah menjadi 8 keping kecil. 8 keping. 8 keping kecil. Nah, hajar aswad ini memang ketika kita mau melaksanakan tawaf, sunnah hukumnya mencium hajar aswad. Awas, hukumnya sunnah mencium hajar aswad selama memungkinkan, selama tidak membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Awas ya, selama tidak membahayakan diri dan membahayakan orang. Kalau memang ternyata kita ingin berebut mencium hajar aswad sampai membahayakan diri, sampai tadi terjadi meninggal dunia gara-gara hayang mencium hajar, padahal hukumnya sedangkan kan menjaga kehormatan, menjaga nyawa wajib hukumnya kan. Akhirnya apa? Meninggalkan wajib, ngabuburit sunnah. Itu jangan sampai. Kita pun kehidupan di dunia sehari-hari jangan mudah-mudah sunnah yang wajib tertinggal, ya kan? Nah, jangan. Jadi yang namanya sunnah itu kan ketika dilakukan mendapat pahala, ketika tidak dilakukan tidak berdosa. Entong mudah-mudah Senin Kemis puasa, wetonan, hari Ramadan tara. Kan ada orang begitu ya. Hari tahajud sampai puluhan rakaat,
enggak? Tahajud jam 2:30 sudah bangun sampai rokaatan, berapa rokaat sampai nangis-nangis ngadoa nabi. Hari subuh itu kan kebalik, ngejar yang sunnah, yang fardu kalau dalam pakaian, Pak maaf, kalau dalam pakaian yang fardu itu seperti celana. Pokok, jas, dasi itu sunnah. Orang pakai sepatu, pakai celana, pakai baju, pakai dasi, pakai jas, gagah tuh Pak. Gagah. Oh berarti sunnah nak kalaksana ya kan? Tapi ibu pakai jas bapaknya, pakai pakai dasi, itu pakai celana. Kira-kira disebutnya gagah apa jelma gelo? Makanya katanya yang fardu itu bagaikan angka kalau dalam pecahan mata uang. Angka 1 sampai 9. Ibu punya uang jumlahnya 1 tas. Nolnya nepi ka 12, tapi diharuskan angkana payu moal. Payu enggak Bu? Ibu punya uang merah, nolnya ada 5. Di depannya tidak ada angka 1-nya. Bisa mual untuk beli kerupuk. Mual karena tidak ada nilainya. 1 jadi 100.000, 2 jadi 200.000, 5 karena nolnya ada 5 di belakang, karena ada angka 5-nya jadi berangka. Itu. Jadi jangan salah sekali. Kalau kita ingin mencium hajar aswad tapi ternyata membahayakan diri sendiri. Jadi hukumnya contoh mana? Sahabat Rasulullah ketika mencium hajar aswad ngomong begini, wahai batu, sebenarnya kamu itu hanya sebuah batu yang tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat. Tapi karena saya melihat Rasulullah menciummu, maka aku pun menciummu. Ya, gitu. Karena memang ada keutamaan mencium hajar aswad, tapi jangan sampai mencelakakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Toh kita bisa istilam, artinya nyium jarak jauh sama. Luruskan ketika mau tawaf, kemudian kita ini tempelkan seolah-olah tangan kita yang menempel. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kecupkan telapak tangan kita itu di bibir kita. Insya Allah itu pun sama seperti kita mencium langsung. Ya Bu. Karena apa? Karena orang yang pernah mencium hajar aswad, Ibu, konon insya Allah hajar aswad ini akan bersaksi kelak di akhirat, akan memberi syafaat orang yang pernah menciumnya. Sehingga di dalam sebuah keterangan hajar aswad ini ngomong nanti di hari kiamat, ya Allah, percuma saya diletakkan di sudut Ka'bah kalau orang yang pernah menciumku harus masuk neraka. Itu belanya hajar aswad. Mungkin karena dia terobsesi dengan fadilah keutamaan sehingga dia melupakan keselamatan. Ya Bu, jadi tetap jaga keselamatan. Karena nanti ketika tawaf yang harus dijaga kan posisi kita. Ya, ketika kita tawaf, Ka'bah itu harus selalu lurus dengan pundak kiri kita. Itu yang sulit dijaga benar-benar. Sebab ketika kita menghadap Ka'bah, membelakangi Ka'bah, jangankan beberapa langkah, 1 langkah saja berarti putaran tawaf kita tidak sah. Langkah kita tawaf tadi batal karena ada 1-2 langkah di mana kita menghadap atau membelakangi Ka'bah. Gitu ya Bu. Jadi ketika kita tawaf nantilah sambil praktek ya di pertemuan kedua. Konsentrasi saja dengan doa dan putaran dia. Oke, konsentrasi dengan posisi badan kita. Ketika kita ketika kita tawaf memegang Ka'bah kan nggak bisa, batal. Nanti ketika tawaf konsentrasi aja putaran tawaf. Kalaupun kita mau ingin mencium hajar aswad nyoba, sudah
di luar ibadah umroh saja. Sudah 7 kali ya. Iya, setelah 7 kali atau kayak kali-kali urang ayeuna tengah peuting jeung babaturan. Udah ayo kita berangkat ke Masjidil Haram jam 1, kita coba-coba. Gitu aja. Jadi cari waktu khusus, jangan ketika kita sedang jangan ketika kita sedang itu sekali itu bisa 2 kali, 2 kali itu bisa 3 kali. Celana nyoba mah 3 kali itu bisa. Alhamdulillah ya Allah, mungkin ini sudah takdir saya. Tapi entong Pak ayo nyoba mah teu naon yang masih ngorak mah. Entong edan keok memeh di pacok ningali banyak orang berjubel-jubel, aduh cieun pae. Akhirnya mah teu nyoba. Pak, katanya kalau pengen cium aja asal nanti jam 1 malam saja, kosong. Cek saha? Sok cek saha? Orang yang punya pikiran jam 1 malam kosong 1000 orang, berarti 1000 orang daya di Hajar Aswad. Iya enggak? Iya. Enggak. Itu ya Bu, enggak ada. Jadi sunnah. Jadi nanti setelah kita kegiatan umroh atau ketika kita selesai tawaf sunnah kan hanya 7 putaran, tidak perlu sa'i. Tawaf sunnah ya, tidak perlu pakai pakaian ihram. Tapi kan sekarang itu enggak boleh masuk ke area tawaf pakai pakaian biasa, harus pakai pakaian ihram. Sanajan di dalamnya pakai kolor enggak apa-apa. Ai tawaf sunat mah, kecuali ketika tawaf yang kaitannya dengan rukun umroh enggak boleh. Tapi ketika saya pertama hajian, saya punya tekad, saya harus bisa. Karena belum tentu saya bisa haji lagi, belum tentu saya bisa umroh. Saya harus bisa. Saya prinsipnya begitu. Tapi dengan doa. Pengen enggak Bu caranya? Caranya ayo depan. Ibu ketika ingin segala sesuatu, insya Allah lancar. Insya Allah. Kalau ibu amalkan ini, jangan insya Allah lancar segala-galanya. Ketika saya mau berangkat haji tahun 2013, saya itu kan kebetulan orang tua saya sudah meninggal. Saya itu Bu ziarah ke makamnya setiap hari selama 1 bulan. Habis subuh ziarah, habis subuh selama kurang lebih 1 bulan jarak. Kita mah kadang-kadang jarak orang tua itu malas, hanya mau Idul Fitri saja. Ya enggak Bu? Ya sok ngaku, komo balik makam aja. Jauh padahal makam deket. Apa susahnya enggak perlu banyak-banyak baca Yasin. Geus kulhu we 11 kali. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi Al-Fatihah. Summa sinawi Emak bin Anu, Bapak bin Anu Al-Fatihah. Qul huwallahu ahad Allahu samad 11 kali. Langsung amin ya Allah, mudah-mudahan ausan abdi nembe sing didugikeun pahala ka emak ka ibu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Geus beres. Tong dibawa ribet. Tong dibawa maca Yasin waqiah lidah teuing. Korea. Ya enggak? Saya begitu. Apa? Saya menjadi pertolongan itu mungkin doa ibu, doa bapak. Kemudian apa Bu? Saya itu yang saya titeni, yang saya perhatikan. Saya pernah ijazah nih Bu. Silakan ibu mau ngamalkan silakan. Saya dulu punya guru di Jawa Tengah, pesantren Serojari, Kiai Haji Ishaq, seorang hafidz Quran. Ibu, ketika ibu doanya belum diijabah oleh Allah, ya. Ibu misalnya kan punya cita-cita, lagi punya keinginan, berdoa sudah, puasa sudah. Jadi doanya sudah dibarengi puasa, dibarengi wiridan, dibarengi baca Quran, tapi kok ternyata belum diijabah. Kata guru saya, ibu bukan salah berdoa, karena dalam doanya ibu tidak membawa kuncinya, ya kan? Tidak membawa Sekarang begini Bu, ilustrasinya nih, perhatikan Bu. Allah kan punya gedung. Gedung Allah ini isinya seluruh keinginan manusia. Asihan, usaha lancar, banyak pasien, dagang laris, ada di sini semua.
Gudangnya Gusti Allah. Si A, si B, si C, D sampai Z, ya kan? A sampai Z manusia semuanya, ya kan? Kan semuanya ingin ke sini. Dan punya cita-cita adanya di sini. Di sini, di gedungnya, di gedung kekuasaan, kemuliaan dan apa? Kekayaan Allah. Si A pengen sukses, bu guru ke Cirebon. Cek kiai nak wiridannya maca surat Waqiah sapoe 14 kali. Bari puasa Senin dilakonan dak ku hayang kai terus jalan. Si B punya guru dari Banten, wiridan anu ya, salat sunat anu, terus dah hayang kesini. Wiridan kita, salat kita yang sudah sekian tahun sebenarnya sudah menyampaikan kita di gedung ini. Urang teh geus aya di lawang pantokna. Dari sekian usaha, dari sekian zikir, dari sekian apa tirakat. Persoalannya kan Bapak nggak bawa kunci. Sekalipun sudah ada di pintu gerbang gudangnya, kalau Bapak nggak bawa kunci, bisa muka mual. Tuh kata guru saya, yang salah itu kita tidak bawa kunci. Ayo ke kuncinya. Mau nggak? Material. Oh ya, sok buktikan. Saya mah sudah membuktikan berkali-kali. Saya mah yakin 100%. Makanya saya bisa nyium Hajar Aswad itu bukan karena kehebatan, bukan karena bukan ilmu. Saya berkat ini. Saya bawa kuncinya. Maka kunci itu selalu dibawa sama saya. Apa kuncinya, Bu? Kan ieu mah moal bisa. Karena moal bisa ngamalkeun. Kahiji terutama moal bisa ngamalkeun bae ya, moal bisanya kali kunci. Kahiji hiji-hijina orang yang tidak akan bisa pegang kunci ini satu-satunya orang. Siapa? Orang yang pikir. Orang yang pikir mau bisa nyekel kunci. Orang yang ternyata apa Bu? Kuncinya itu sedekah. Kuncinya sedekah. Saya ketika di Mekah sendiri kebetulan itu waktu saya hajian karena istri saya sudah naik haji. Jadi istri saya itu kawin dengan saya itu posisinya baru pulang hajian 40 hari karena dia haji sekeluarga. Ibu, saya itu apa? Udah bawa uang, saya kalau nggak salah bawa 13 juta bekal haji apa? Saya itu selalu kalau ke masjid mau masuk Masjidil Haram selalu menyediakan uang 2 real. Jadi saya begitu masuk ke Masjidil Haram kan ada tukang sasapu, tukang cleaning service, saya kasihkan 2 real. Ya Allah, izinkan saya bisa mencium Hajar Aswad dengan sodako ini. Begitu saya Bapak, izinkan saya lancar berumrah. Sodako, setiap sodako saya. Karena apa? Alhamdulillah lancar. Sok ibu anaknya pengen soleh, sodako. Ya Allah, saya titipkan sodako ini, solehkan anak saya, sukseskan kuliah anak saya, sodako. Setiap hari jangan lepas sodako, berapapun kemampuan. Sodako mah sudah segala-galanya. Itu yang persoalannya itu kita nggak bawa kuncinya. Itu yang Bu, itu saya ingat guru saya. Pokoknya tuh puasa hanya menyampaikan setengah jalan, zikir hanya menyampaikan setengahnya lagi. Tapi yang bisa membuka gudangnya Allah itu sedekah buta. Anu korek mah moal katahekan. Ya, ketika ibu mau berangkat haji, kan sedekah salamatannya Bu. Ngariungkeun tetangga masa Yasin. Niat, ya Allah saya titipkan perjalanan umroh saya titipkan keselamatan keluarga saya titipkan keselamatan harta saya selama saya di Madinah di Mekah dengan sodako yang saya keluarkan. Maka ibu kemanapun yang menjaga harta anak ibu adalah sodako yang ibu keluarkan. Ya Allah saya titipkan keselamatan perjalanan saya dengan sodako yang saya bahkan kalau bisa ibu sodako ke 40 anak yatim, 40 fakir miskin, 40 ustadz, 40 kiai. Itu ada syarat kan itu.
Ya 40 kiai. Nanti setelah sodako ada kalimat yang diucapkan di dalam hati. Itu pengalaman, Pak ya. Jadi insya Allah itu pun kuncinya. Sekali cekal mal kuncinya. Hah? Oh. Iya. Oke. Makan dulu lah. Iya kan, Bu. Ya, itu diantaranya. Terima kasih sudah dianggap cukup ya. Pertemuan pertama, insya Allah nanti kita lanjut pertemuan yang kedua. Ya, insya Allah nanti pertemuan kedua rukun-rukunnya sekaligus prakteknya. Kita tutup pertemuan ini ya dengan doa, mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafiina wa kalimina wa nurina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimani min sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shalatan tuballighuna bi ajal baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyika alaihi afdhalus salatu wassalam fil utimamiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma adina ila baitikal haram wa ila madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tadallana fi maqamina adalan ila ghafarta wa rahmatillah farasta wa la maridu ila syafaita wa la ibani ila satarta wa la jaina ila alinta wa la faqra ila agnaita wa la adwan ila qaddata wa la islam ila yasarata wa la hajat min awati dunya wal akhirah qad jazata rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.